Halo, selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dalam video pembelajaran yang pertama ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi kita di awal di kelas 6 ini, di KD 3.1. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Nah, dalam video ini saya juga akan menjelaskan apa saja hak kita, kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, di sini sebagai warga negara juga di dalam keluarga, hak dan kewajiban kita mesti tahu. Oke? Nah, untuk mendengarkan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Masuk kita di pelajaran yang pertama KD 3.1 ini yang berjudul Keanekaragaman dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Berbicara mengenai keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia, tentu kita tidak bisa terlepas dari semboyan negara kita. Ya, masih ingat apa semboyan negara kita? Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita ini berbeda-beda, tetapi kita selalu satu. Apa yang berbeda dan apa yang harus selalu satu. Berbeda itu suku, agama, bahasa, adat istiadat dan budaya dan sebagainya. Itu berbeda-beda karena kita berasal dari banyak macam suku dan golongan. Itu yang menjadikan kita berbeda. Nah, namun mengapa kita harus satu? Yang satu bukan berarti kita menyamakan semua harus sama suku, semua harus sama agama, bukan. Tetapi yang sama itu semestinya semangatnya. Semangat gotong royongnya. Semangat persatuan dan kesatuannya. Ini yang mestinya harus satu. Bukan berarti harus berusaha menyamakan. Kamu harus agama ini, kamu harus suku ini. Bukan seperti itu. Biarlah sukunya tetap itu sukunya, agamanya tetap itu agamanya. Biarlah itu semua menjadi warna yang ada dalam negara kita. Yang satu ini adalah semangatnya serta persatuan dan kesatuan. Kemudian berbicara lagi berkaitan dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, kita tentu memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Apa saja itu? Namun kita harus lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan hak dan apa sebetulnya yang dimaksud dengan kewajiban. Hak itu dapat diartikan segala sesuatu yang semestinya kita dapatkan dan itu sudah ada dalam diri kita. Itu adalah hak. Hak kita sejak ada di dunia, bahkan sebelum kita dilahirkan, sudah melekat dalam diri kita. Itu adalah hak. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang semestinya kita lakukan setelah kita memperoleh hak yang kita miliki tadi. Kewajiban ini yang seharusnya kita laksanakan. Nah, berbicara berkaitan dengan hak kita yang kita miliki bahkan sejak lahir, kita juga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus. Ya. Contohnya di sekolah. Hak kita tentu kita dapat pendidikan dan pengajaran. Ya. Sudah semestinya kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini hak kita di sekolah. Namun seiring dengan itu, kita juga mesti menjalankan kewajiban kita. Nah, kewajibannya menaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Baik itu aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian di rumah. Di rumah juga kita memiliki hak dan kewajiban. Tentu kita
dapat kasih sayang dari orang tua itu adalah bagian dari hak kita, ya, diperhatikan orang tua. Namun seiring dengan itu, kewajiban kita di sini kita ambil sebagai anak. Kewajiban kita satu, membantu orang tua, ya, membantu orang tua, kemudian menaati aturan-aturan yang orang tua buat, nasihat-nasihat yang mereka berikan. Itu kewajiban, ya, kita sebagai anak. Tentu itu terjadi timbal balik, ya. Yang lebih luas lagi dalam masyarakat. Di masyarakat kita juga memiliki hak dan kewajiban karena kita bagian dari warga negara Indonesia. Hak kita di dalam masyarakat tentu mendapat pelayanan publik yang maksimal, yang baik, jalan yang bagus, bukan berlobang-lobang, ya, penerangan, lampu, air yang bersih. Seiring dengan itu, kita juga memiliki kewajiban, yaitu membayar pajak, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, membayar pajak, ya, menaati aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, berbicara berkaitan dengan hak kita yang kita miliki bahkan sejak lahir, kita juga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus, ya. Contohnya di sekolah, hak kita tentu kita dapat pendidikan dan pengajaran, ya. Sudah semestinya kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini hak kita di sekolah. Namun seiring dengan itu, kita juga mesti menjalankan kewajiban kita. Nah, kewajibannya menaati aturan-aturan yang ada di sekolah, baik itu aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian di rumah juga kita memiliki hak dan kewajiban. Tentu kita dapat kasih sayang dari orang tua itu adalah bagian dari hak kita, ya, diperhatikan orang tua. Namun seiring dengan itu, kewajiban kita di sini kita ambil sebagai anak. Kewajiban kita satu, membantu orang tua, ya, membantu orang tua, kemudian menaati aturan-aturan yang orang tua buat, nasihat-nasihat yang mereka berikan. Itu kewajiban, ya, kita sebagai anak. Tentu itu terjadi timbal balik, ya. Yang lebih luas lagi dalam masyarakat. Di masyarakat kita juga memiliki hak dan kewajiban karena kita bagian dari warga negara Indonesia. Hak kita di dalam masyarakat tentu mendapat pelayanan publik yang maksimal, yang baik, jalan yang bagus, bukan berlobang-lobang, ya, penerangan, lampu, air yang bersih. Seiring dengan itu, kita juga memiliki kewajiban, yaitu membayar pajak, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, membayar pajak, ya, menaati aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, berbicara berkaitan dengan hak kita yang kita miliki bahkan sejak lahir, kita juga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus, ya. Contohnya di sekolah, hak kita tentu kita dapat pendidikan dan pengajaran, ya. Sudah semestinya kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini hak kita di sekolah. Namun seiring dengan itu, kita juga mesti menjalankan kewajiban kita. Nah, kewajibannya menaati aturan-aturan yang ada di sekolah, baik itu aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian di rumah juga kita memiliki hak dan kewajiban. Tentu kita dapat kasih sayang dari orang tua itu adalah bagian dari hak kita, ya, diperhatikan orang tua. Namun seiring dengan itu, kewajiban kita di sini kita ambil sebagai anak. Kewajiban kita satu, membantu orang tua, ya, membantu orang tua,
kemudian menaati aturan-aturan yang orang tua buat, nasihat-nasihat yang mereka berikan. Itu kewajiban ya kita sebagai anak. Tentu itu terjadi timbal balik ya. Yang lebih luas lagi dalam masyarakat. Di masyarakat kita juga memiliki hak dan kewajiban karena kita bagian dari warga negara Indonesia. Hak kita di dalam masyarakat tentu mendapat pelayanan publik yang maksimal, yang baik. Jalan yang bagus, bukan berlobang-lobang. Ya, penerangan, lampu, air yang bersih. Seiring dengan itu, kita juga memiliki kewajiban itu membayar pajak, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, membayar pajak ya, menaati aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, di dalam kitab suci, Yesus juga memberikan teladan yang baik kepada kita sebagai warga negara. Di situ Yesus juga seorang warga negara ya Yahudi. Nah, gitu. Nah, jadi Yesus memberikan contoh, dia memberikan contohnya di situ langsung. Itu Yesus membayar pajak. Yesus memberikan satu kalimat pernyataan. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, ini teladan yang Yesus berikan kepada kita sebagai warga negara. Yesus juga memberikan contoh langsung. Dia membayar pajak kepada pemerintah, ya. Nah, masuk pada materi yang ketiga ini, kita diajak untuk mampu memiliki rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ya, karena bangsa Indonesia ini merupakan anugerah khusus yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai bagian dari bangsa. Apa saja anugerah itu? Berupa kekayaan alam, ya, berupa kekayaan alam, berupa kelimpahan-kelimpahan yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia yang ada di Indonesia ini. Begitu juga dalam kitab suci, Allah memberikan anugerah kepada manusia pertama pada Adam dan Hawa pada waktu itu. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Dan di situ mereka diminta untuk menjaga dan merawat taman itu agar tidak dirusak. Demikian juga kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang diberi kelimpahan alam, diberi kelimpahan hal-hal yang baik, suku, bangsa, agama, budaya, kita diminta untuk mampu merawat semua perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita ini tentunya mampu kita rawat dan kita jaga. Banyak macam cara untuk merawat dan menjaga bentuk-bentuk kelimpahan yang ada di dalam negara kita ini, di bangsa kita ini. Kita menyadari bahwa semuanya itu anugerah dari Tuhan, saling mengingatkan, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita mau merawat dan menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Baik, demikianlah penjelasan dari materi KD 3.1 ini. Semoga dapat memberikan hal-hal yang baru, kemudian dapat memberikan pengetahuan yang baru juga kepada kita semuanya, agar materi ini sungguh berguna dan memberikan manfaat, sehingga kita mampu menjaga, melindungi alam yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Oke. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, selamat siang, salam sehat, dan tetap bersemangat.